Selamat datang di channel paling mulia sejagat raya. Selalu memberikan fakta dan no gimmick-gimmick. Apalagi kalau bukan monogram. Balik lagi di ngobrol mistis setelah sekian lama penelusuran. Kali ini gue membacakan email cerita horor atau pengalaman horor dari brother monogram. Sebelum gue lanjut videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari Ngobrol Mistis. Episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor dari Brother Didin CB dengan alamat email cbdidin@gmail.com yang sudah masuk ke email monogram dengan nama Instagram Didinano. Brother, berikut adalah ceritanya. Nama saya Didin Rohimawan. Tahun 2019, tepatnya bulan Juli, saya mendaki ke salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede Pangrango. Saya berangkat hanya berdua dengan teman saya yang bernama Akbar. Singkat cerita, sampailah kami di base camp pendakian Gunung Gede via jalur Putri. Karena takut kemalaman, pukul 8 malam kami memutuskan untuk mulai pendakian. Sebelumnya kami sempat berdoa dulu di base camp. Sesampainya di pos 1, tidak ada hal-hal janggal. Tetapi kejanggalan mulai kami rasakan setelah melewati pos 1. Posisi saya saat itu paling depan sebagai leader. Ketika kami baru 5 langkah melewati pos 1, saya tiba-tiba berhenti. Karena di depan saya ada makhluk tinggi besar dan berbulu. Kemudian Akbar bertanya, "Kenapa berhenti, Din?" Lantas saya menjawab, "Enggak, Bar, gua capek." Saya nutup-nutupin biar Akbar tidak takut. Dan alhamdulillah makhluk itu hilang dengan sendirinya. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah kami di pos 2. Di sana kami menemui 4 orang pendaki. Terus saya sapa, "A, mau naik atau turun?" Pendaki itu menjawab, "Mau turun, A." Terus dia bertanya, "Punten, tadi yang naik ada 4 orang, yang 2 kemana?" Sontak saya bingung. Dan di situ Akbar tiba-tiba nyeletuk, "Kami hanya berdua, A. Ini juga rombongan terakhir." Lantas pendaki itu menjawab, "Oh, mungkin saya halu kali ya." Kemudian Akbar di sini sempat buang air kecil. Dan pendaki itu mendekati saya, kemudian berkata ke saya,
Saya tahu kamu peka terhadap hal-hal mistis. Tetap berhati-hati, jangan melamun, dan nanti kalau sudah sampai di pos 3, jalan saja terus. Lantas saya bertanya, kenapa di pos 3 saya tidak boleh berhenti? Dia menjawab, sudah, lanjut saja, tanpa memberikan penjelasan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3. Dan si Akbar minta untuk istirahat. Di sini kami ada perdebatan kecil. Dan di sini saya memutuskan untuk istirahat. Saya senderan di pohon. Kemudian saya merasa ada yang mengawasi. Pas saya lihat pohon yang di sebelah kiri, benar saja, tiba-tiba ada kuntilanak dengan muka hancur penuh darah sambil ngeliatin saya. Di situ saya langsung membaca doa dan zikir, minta perlindungan sama Allah. Saya bilang ke Akbar, udah belum istirahatnya? Ayo lanjut lagi. Dia hanya mengangguk. Ada yang aneh sama Akbar di sini. Namun, tetap saya bilang, fokus Bar, jangan kebanyakan ngelamun. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Akbar masih nunduk terus. Tiba-tiba dia jatuh. Dan dia kerasukan. Saya panik. Dan saya berusaha untuk menyadarkan Akbar. Kemudian yang merasuki Akbar itu bicara, temanmu ini punya niat gak baik di sini. Lantas saya bilang, ada apa dengan dia? Saya tidak mengganggu. Saya tahu saya pendatang. Sudahlah, kamu keluar. Saya hanya ingin melihat keindahan alam ini. Lantas makhluk itu hanya tertawa kepada saya. Saya pun semakin geram. Kemudian saya berkata, semua alam ini punya Allah, kamu itu derajatnya rendah. Aku tidak takut dengan demit sepertimu. Saya niat baik ke sini. Kenapa kamu mengganggu? Lantas Akbar sadar. Dia bertanya, kok kepala gue pusing, Din? Udah Bar, lu cuman capek. Singkat cerita, sampailah kami di Surya Kencana. Kemudian kami mendirikan tenda. Sampailah kami di puncak Gunung Gede. Kami menikmati keindahan alam dari sana. Setelah itu saya memutuskan untuk turun pukul 3 sore. Dan kami packing persiapan untuk turun. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3 pukul 7 malam. Di sini ada yang mengganjal. Tiba-tiba ada yang berbisik dan dia ngomong, temanmu akan kubawa. Tanpa menghiraukan, lantas saya memutuskan untuk jalan terus.
Sampailah kami di pos 1 pukul 1 malam. Di sini Akbar kerasukan lagi. Dan demit ini berkata, anak ini kurang ajar. Akan kubawa anak ini. Keretaku akan datang membawa anak ini. Benar saja, tiba-tiba ada suara seperti kereta kuda yang keluar dari hutan. Lalu saya berkata, takdir itu hanya punya Allah. Kamu tidak bisa memainkan takdir. Kamu itu derajatnya rendah. Langsung saya bacakan ayat kursi di segelas air. Setelah selesai membaca, saya tuangkan air di sekitar pos 1. Tiba-tiba ada angin kencang menghampiri saya. Dan saya lihat ke atas, ada nenek-nenek dengan muka hancur. Dia tertawa, lantas saya bilang, saya tidak takut dengan demit sepertimu. Saya hanya takut sama Allah. Singkat cerita, sadarlah Akbar. Dan sampailah kami di base camp. Saya bertanya ke Akbar, apa yang lo lakuin di atas? Dia bilang, maaf Din, gue tadi buang air kecil pas kita lagi naik di pos 2. Gue gak permisi. Di sini saya marah sama dia. Saya bilang, aduh, untung Allah masih ngelindungin lo. Kalau enggak udah dibawa lo sama demit yang di pos 3. Saya pulang ke Jakarta dengan keadaan selamat. Sekian episode Ngobrol Mistis kali ini. Jika kalian punya pengalaman atau cerita horor, boleh kirimkan ke Monogram. Nanti alamat emailnya gue cantumin di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terakhir, gue Pepep dan stop pembodohan astral.